Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Sadaqallahul 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 328 ya. Permasalahan tentang kafan. Yang pertama, kafan yang dicuci lebih utama dibanding kafan yang baru, karena mayit akan busuk dan mengeluarkan nanah. Makanya kain ihram yang berangkat haji dan umrah itu sering dijadikan kain kafannya karena sudah dicuci, beda dengan yang baru. Sedangkan yang lebih layak memakai kain yang baru adalah orang yang masih hidup. Kain yang terbuat dari kapas lebih baik dibanding kain yang terbuat dari bahan selain kapas. Makanya kain ihram itu lebih bagus. Sebab kain ihram itu sebagian terbuat dari kapas, agak tebal dikit. Yang kedua, jika mayit disolati sebelum dikafan, maka hukumnya salatnya sah namun makruh. Mayitnya disolatkan sementara belum dikafani, sah tak sholatnya? Sah ya, cuman makruh. Makruhnya apa sebabnya? Karena belum dikafan. Seandainya dimakamkan tanpa dikafani, maka tidak boleh digali lagi. Berbeda jika dimakamkan sebelum dimandikan. Sudah dikafankan mayit ini ya, mayit ini sudah dimakamkan tapi belum dikafani ya, sudah dikubur tapi belum dikafani, maka kuburan tidak boleh digali lagi. Beda halnya kalau belum dimandikan. Jadi kalau mayitnya belum dimandikan ya, langsung dikuburkan, boleh digali. Kenapa? Belum dimandikan. Beda halnya kalau belum dikafani. Yang ketiga, setiap mayit yang dikafani dengan hartanya sendiri dan tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta tinggalannya, wajib untuk dibungkus dengan 3 lapis kain kafan. Ini makanya sunnahnya cuma 3 lapis ya. Dia punya harta seadanya, cuma tidak perlu dipaksakan sampai 5 lapis, karena sunnahnya cuma 3 lapis. Beda halnya kalau hartanya banyak ya. Jadi kalau hartanya cuma sedikit, cukup 3 kain kafan, dan sunnahnya memang 3. Beda dengan perempuan, kemarin di 5.
Tidak boleh mengkafani mayit kecuali dengan sesuatu yang boleh ia gunakan saat masih hidup. Sehingga haram mengkafani mayit laki-laki dengan kain sutra dan kain yang diwarnai dengan za'faran, dan tidak haram bagi mayit perempuan. Kalau perempuan beda, boleh kain sutra. Ya, yang haram ini bagi laki-laki. Yang kelima, tidak diperbolehkan menutup kepala dan memberikan wewangian pada mayit orang laki-laki yang ihram. Dia meninggal dalam keadaan ihram, itu tidak boleh dikasih wangi-wangian. Kena pantangan ihram, wangi-wangian, mencabut bulu, ya, motong kuku dalam keadaan ihram, hukumnya haram. Beda halnya kalau dia di luar ihram. Dan tidak diperbolehkan untuk wajah mayit perempuan yang sedang ihram. Ya, ini kalau orang yang sedang ihram di Mekah. Ya. Yang keenam, haram menulis sebagian Al-Quran pada kafan atau badan mayit, karena akan bercampur nanah yang keluar dari mayit. Ya, jadi tidak boleh menulis ayat Quran pada kain kafan. Kain kafannya itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Beda halnya kalau di dahi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pakai jari manis dicelupkan di minyak harum atau di kapur serbuk itu, ditulis. Tapi yang nulisnya harus paham juga. Ya, dicelup tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketujuh, makruh menyimpan kain kafan kecuali kafan bekas salah seorang yang soleh atau kafan yang diambil dari harta yang dipastikan kehalalannya. Ada kain kafan orang soleh berlebih, ya, tinggal, boleh diambil, ya, untuk ngambil tabarruk, berkat. Permasalahan tentang membawa mayit. Wajib membawa mayit dengan cara apapun, namun haram jika membawa mayit dengan cara yang melecehkan terhadap mayit atau khawatir jatuh. Ada cara membawa mayit. Pertama namanya at-tarbi, yaitu membawa orang yang membawanya adalah 4 orang, masing-masing membawa ujung keranda. Jika tidak mampu maka 6 orang. Jika belum mampu juga maka membawanya adalah orang 8. 4 orang itu namanya tarbiyah. Tidak kuat 6, tidak kuat 8, tidak kuat 10. Ya. Tapi kalau yang ringan cukup 4, ya. Ringan lagi berdua, ya. Ringan lagi dewean dinolah yang mati. Yang kedua, mayit diletakkan di antara 2 kayu, dan ini cara yang lebih utama, yaitu keranda di bawah 3 orang. 1 orang berada di depan dengan memikul 2 ujung kayu bagian depan, sedangkan 2 orang berada di belakang. Jika tidak mampu maka bagian depan diangkat oleh 2 orang. Pas lah ya, 2 depan 2 belakang. Yang ketiga, saat mengiring jenazah sunat berjalan kaki dan mendekat pada mayit. Ya, yang ngantar tuh sunat jalan kaki.
sunat jalan kaki. Kalau tempat pemakamannya dekat, kalau ditengok pingsan, yang bawanya pingsan, ya. Sunat jalan kaki. Kemudian yang mengiringnya sunat mendekati jenazah tadi. Yang paling utama adalah berada di depan jenazah dan agak mempercepat. Jadi jenazahnya di belakang, orangnya di depan. Makruh bagi wanita untuk mengiring jenazah. Ibu jangan mengiring, ibu di rumahnya lah, atau dalam mobil. Yang ngiringi di depan, jenazah di belakang, ya. Jadi yang bawanya berada di depan dan agak cepat jalannya. Beda kalau pengantin. Kalau pengantin yang ngiring pengantinnya di depan, ya, yang ngiringnya di belakang. Jangan dibalik, ya. Nah, ini dia cara bawa jenazah itu, Pak. Diatur itu, Pak, dalam agama kita, Pak, ya. Ini kalau tidak ngaji tidak tahu nih, ya. Kalau tidak ngaji tidak tahu. Nasing weh, ya. Kemudian yang keempat, saat membawa jenazah sunat untuk diam dan memikirkan tentang kematian dan keadaan mayit setelah meninggal dunia. Yang bawa jenazah itu berdiam, ya. Yang bawa jenazah berdiam, minimal baca Fatihah, Fatihah, Fatihah. Jangan ngotak, ya. Ini adalah hukum asalnya. Namun setelah melihat realita yang ada, bahwa banyak orang yang mengiring jenazah menyibukkan diri dengan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sebagian ulama menilai bahwa yang lebih baik adalah mengeraskan suara dengan berzikir ketimbang dia ngotak terus Al-Fatihah. Dia yang lain berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengiring, menghindarikan yang berzikir tadi. Dulu ada cerita orang mandikan jenazah perempuan. Yang mandikan ini juga perempuan. Waktu memandikan jenazah tadi senyum, nampak giginya, gigi sering itu nampak senyum, ya. Ditutup tetap senyum. Yang meninggal tadi, ya. Jadi perempuan yang mandikan tadi berniatlah, ya Allah, tunjukkan kepada saya apa amalan perempuan ini, maka dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Sudah selesai segala macam, dimandikan, dikafankan, sholat, dikuburkan. Malam pertama Allah berikan dia takbir mimpi bahwa perempuan tadi datang kepada orang yang memandikan tadi. Kata perempuan yang senyum tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan yang mandikan saya tadi, iya. Ngeri juga, ya. Tuhan ingin bertanya, ibu yang bertanya kepada saya, kenapa saya meninggal dalam keadaan senyum? Kata orang yang mandikan jenazah tadi, iya, saya nak tahu apa sebabnya. Ibu meninggal dalam keadaan senyum. Lantas ibu yang meninggal dalam keadaan senyum tadi menjawab,
Bu, saya setiap hari ketika terbit fajar tidak pernah meninggalkan sedekah. Terus saya sedekah. Setiap orang lewat saya kasih, setiap orang lewat saya kasih. Saya tunggu berjam-jam. Setiap orang lewat rumah saya kasih, terus begitu. Satu saat hujan lebat. Hari itu hujan lebat. Dan saya menunggu depan rumah, tidak ada yang lewat, malulah hujan. Tapi lewatlah keledai. Kedelai atau keledai? Keledai lewat. Ya, dikasihlah keledai tadi. Alhamdulillah, kata keledai, dapat rezeki saya pagi-pagi. Ya. Ditakdirkan oleh Allah perempuan tadi meninggal. Padahal perempuan tadi nak ngasih orang. Makanya sunnah, mohon maaf, sedekah itu ngasih orang yang takwa, agar makanan yang kita beri dengan orang takwa itu bermanfaat. Udahlah, kata perempuan tadi, daripada tak ada orang, dalam saya kasih kedelai. Keledai. Meninggallah perempuan tadi. Pas di dalam kubur, Allah tanya amal-amal. Ketika itu amalnya sudah dihisab oleh Allah. Ketika ada malaikat Israel ingin menyiksa dia, datang ke keledai tadi, menyampaikan kepada malaikat tadi, "Hei malaikat, kau jangan siksa dia. Dia yang menolong saya pada hari itu, saya perlu makan. Dan kebetulan si ibu tadi yang ngasih makan." Makanya si ibu tadi tersenyum. Makanya meninggal tersenyum. Nah, besok kalau ada keledai, nah kasihlah Bu, insya Allah tersenyum. Ringan tak kerjanya Bu? Ringan, tapi pahalanya besar. Maka jangan menganggap kecil amalan itu Pak. Amalan ini bukan sholat saja, amalan ini bukan sholat tahajud saja, amalan ini bukan baca Quran saja. Sekecil itu pun dinilai oleh Allah. Apalah ngasih ke keledai, ya. Tapi nilainya di sisi Allah luar biasa. Jadi kata Allah, sungguh amalan engkau itu yang kecil itu, yang ngasih keledai itu yang lebih utama di sisi Allah. Makanya dia senyum. Subhanallah. Ada lagi cerita Pak, seorang perempuan sedang makan. Ketika makan yang sedang di mulutnya, sedang ngunyah, ada seorang anak kecil. "Bu, kami lapar, tolong kasih kami makan." Kata si ibu, "Makanan tak ada di mulut saya, cuma enggak, biarlah di mulut tuh, diambil, kasih kepada anak tadi." Akhir cerita, si ibu tadi melahirkan seorang anak. Dibawalah di pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir hutan. Main anak tadi, berlari ke sana kemari. Akhirnya anak tadi ditekam oleh serigala. Berlarilah si ibu tadi ngejarnya. Tapi maklumlah perempuan dengan serigala, lajulah serigala. Lalu anak tadi digigit oleh serigala. Menangislah sang si ibu tadi. Lantas Allah menyampaikan dalam malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril,
tolong si ibu tadi, ambil anak yang ada dalam mulut serigala tadi, kasih kepada si ibu tadi. Ibunya udah frustasi, serigalanya udah lari jauh. Di saat ibu sedang menangis, tiba-tiba anak tadi ada dalam pangkuan ibu. Ibu tadi tanya, engkau siapa? Saya adalah utusan Allah. Kok anak ini bagus sempurna? Bukankah dia tadi dimakan oleh serigala? Berkat ibu tadi memberikan seorang makanan kepada anak kecil, yang makanan itu ada di mulut ibu, ibu kasih dengan dia. Itu balasan Allah juga kepada ibu, yang mana anak ibu dimakan oleh serigala, dan anak ibu juga dikembalikan oleh Allah kepada ibu. Subhanallah. Tapi jangan pula sudah di mulut dikasih orang. Subhanallah. Beruntung ngaji pagi ini Pak. Tidak ada ngaji pagi ini luput lah. Tapi ada di video nih nanti. Bolehlah di share dalam videonya nanti. Subhanallah. Nah, baliklah lagi dah. Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salat jenazah. Makanya Bu, bulan Ramadan ini ya sedekah. Ya. Elok sedekah nih Bu, menggugurkan dosa sedekah, menambah amal sedekah, doa cepat diijabah Tuhan sedekah. Kita kelompokkan dengan orang-orang sholihin sedekah, meninggal husnul khatimah sedekah, azab kita dihindarkan oleh Allah. Jadi sedekah ini luar biasa, asal ikhlas. Hukum salat jenazah ada 3. 1. Wajib ketika mayit adalah muslim selain syahid dan bayi prematur yang lahir dalam keadaan menik. Jadi wajib dimandikan kecuali orang yang syahid. Syahid di sini syahid dunia akhirat. Ya, karena syahid kemarin kita sampaikan ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia orang yang bekerja untuk keluarganya, meninggal syahid dunia, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Syahid akhirat menuntut ilmu, meninggal, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Syahid dunia akhirat perang melawan orang kafir yang memerangi umat Islam, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Yang kedua, haram ketika berupa mayit yang mati syahid dalam pertempuran melawan orang kafir atau bayi prematur yang lahir dalam keadaan mati dan mayit orang kafir. Ya, jadi kalau bayi prematur itu tidak dimandikan. Ya, andaikan dia mandikan haram. Atau mayit orang kafir dimandikan haram. Yang ketiga, khilaful aula, mengulangi sholat jenazah, sehingga tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah. Sudah dimandikan Pak. Ya, sudah dimandikan. Ya. Kecuali ada hal-hal yang penting dari jenazah itu, maka dimandikan kedua kalinya. Jadi kalau jenazah itu ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, ya diambil dulu. Umpamanya ada gigi palsunya, diambil. Ya. Bagaimana kalau gigi emas sudah tertanam dalam giginya, tidak payah diambil, biarlah emas itu dikasih, ya, kasih malaikat Jibril, ya, sedekah, ya.
Waktu pelaksanaan sholat jenazah, waktu pelaksanaan sholat jenazah masuk sejak memandikan mayit atau yang menggantikannya seperti tayamum. Jadi begitu selesai mandikan langsung disolatkan. Ya. Makanya jeda antara memandikan dan sholatkan itu jangan lama. Begitu selesai mandikan, kapankan langsung sholatkan. Salat jenazah sebagaimana salat yang lain, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat dan lainnya. Ditambah satu syarat tidak berada di depan jenazah. Ya, kewajiban salat jenazah sudah bisa gugur dengan dilaksanakan satu laki-laki meskipun masih anak kecil. Umpamanya yang mensalatkan cuma satu orang, itu sudah gugur itu Pak. Ya, sudah gugur. Tapi rugi kalau satu orang. Ya, kalau bisa sebanyak-banyak orang. Makanya kemarin kita sampaikan, ya, kalau ingin mensalatkan jenazah sebanyak-banyak orang. Karena di antara orang banyak itu ada dari mereka doa yang sangat mustajab. Rukun salat jenazah ada 8. Pertama, niat salat jenazah. Karena sabda baginda Nabi SAW, setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Wajib menentukan mayit yang disalati meskipun secara global, ya, tidak harus diperinci, sehingga cukup dengan mengucapkan aku niat mensalati mayit ini, atau aku mensalati Zaid, atau niat mensalati mayit yang disalati imam, atau niat mensalati mayit yang berada di mihrab. Tapi kalau kita sudah tahu laki-laki, ya laki-laki lah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiran fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita jenisnya ada tahu, sebayangkan aja. Usolli ala mayyiti, sudah sah ya. Jika keliru mengucapkan niat aku niat mensolati Zaid, namun ternyata mayitnya adalah Ammar, maka sholatnya tidak sah, kecuali saat niat disertai isyarat kepada mayit yang hadir. Kita mensolati Zaid, ternyata yang meninggal bukan Zaid, si Ammar, maka sholatnya tidak sah. Maka dibikinkan umum saja, aku salat jenazah karena Allah Ta'ala, sudah ya. Bapak lambat datang belakang, tidak tahu itu apa laki-laki atau perempuan. Aku salat jenazah karena Allah Ta'ala, 4 takbir karena Allah Ta'ala, sudah sah. Jika mengucapkan niat saya niat mensalati orang 10, namun ternyata jumlahnya 9, maka hukum sholatnya sah ya. Kecuali kita nyebut 9, ternyata 10, itu tidak sah ya. Rukun kedua adalah takbir 4 kali dengan memasukkan takbiratul ihram. Seandainya melakukan takbir hingga 5 kali, maka tidak berpengaruh karena takbir termasuk zikir. Orang takbir 4 kali, dia 5 kali, sah tidak salatnya? Sah. Cuman dipikir yang kelima apa dibaca ya. Zikir be la ilaha illallah, sah juga. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu, karena salat jenazah adalah fardu kifayah. Sedangkan bagi yang tidak mampu diperbolehkan duduk atau pakai kursi. Boleh. Yang keempat, membaca surah Fatihah. Diperbolehkan baca surah Fatihah setelah takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, atau takbir keempat. Surah Fatihah tidak harus dilakukan setelah takbir pertama,
kecuali dalam dua keadaan. Ketika menjadi makmum masbuk tidak perlu. Ya, yang kedua ketika terlanjur membaca wajib disempurnakan. Yang kelima rukun sembahyang jenazah membaca salawat pada Nabi. Setelah takbir kedua menimang Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah menyertakan doa salam, menambah hamdalah sebelum salawat. Tapi salawat yang di sini adalah salawat Ibrahimiyah. Ya, salawatnya salawat Ibrahimiyah. Yang keenam doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Syarat doa ini adalah harus dikhususkan untuk mayit yang disolati, sehingga tidak cukup berdoa untuk secara umum. Begitu juga tidak cukup menurut Ibnu Hajar jika berdoa untuk kedua orang tua anak kecil yang meninggal dunia. Ada di bawah itu ada doanya Pak ya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma ahyaytahu minna fa ahyaytu 'ala al-islam wa man tawaffatahu minna tawaffahu 'ala al-iman. Di bawah itu bisa juga Allah firlahu warhamhu wa'afihi anhu wa qrim nuzul wasi' madkhalu wa silil ma'i wa sal wal barad wa naqimna al-khata' kama naqal sawbul abid min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhil jannata wa asmin azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang masyhur ya. Yang masyhur. Yang ketujuh salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Maka salam pertama hukumnya wajib, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat berjamaah. Fardu maksudnya sholat berjenazah ataupun sholat yang lain. Menurut Ibnu Hajar disunahkan menambah lafaz wa barik lana, ya, wa barik lana. Permasalahan tentang sholat jenazah, pertama, orang yang paling utama untuk mensalatkan mayit adalah orang yang terdekat dengan jalur ashab, kerabat laki-laki yang mendapat hak waris. Ini yang paling bagus Pak. Ya, yang paling bagus untuk mensalatkan, ya, untuk jadi imam adalah jalur ashab, kerabat laki-laki yang mendapat hak waris. Kemudian dari jalur zawil arham, kerabat laki-laki yang tidak mendapat hak waris. Ya, kalau anak ya anaknya. Ya. Bagaimana kalau anaknya tidak tahu? Nah, terpaksa yang lain, Pak Imam dan lain-lain sebagainya. Memang afdal itu ahli waris, ya, ahli waris. Dua, sunat bagi imam berdiri tepat di sebelah kepala mayit laki-laki dan di sebelah pantat mayit perempuan. Jadi kalau dia laki-laki, berdirinya si imam tadi di kepala. Tapi kalau dia perempuan, di sebelah pantatnya, bukan di pusat Pak, daerah pantatnya. Ya, tegaknya si imam tadi. Tapi mayit laki-laki sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini yang jadi ikhtilaf ini. Ya, sampai sekarang ini sudah ditaruh di sebelah kiri, kepala putar kanan. Taruh kanan salah, putar kiri. Setengah jam. Untung jenazah tidak bangun. Kalau bangun marah, pening kepala aku. Ya. Ini kan sunnah ini. Ya. Kalau Ustadz gimana? Kalau saya kepala bagi laki-laki sebelah kiri,
Makanya peran ahli waris itu luar biasa. Kalau sudah ahli warisnya bilang sebelah kiri, orang tidak nurut. Oh, tidak bisa sebelah kanan, bapak saya, ya kan? Itu. Tapi karena ahli waris tidak tahu, terserahlah, kanan boleh, kiri boleh, maka putar-putar tadi. Setengah jam itu, Pak. Ya. Kalau perempuan sebelah kanan kepala, itu yang betul. Ya, tapi saya tidak menyalahkan juga ada kalau laki-laki sebelah kanan, ya, perempuan sebelah kiri. Kalau di kampung kami, kepala bagi laki-laki sebelah kiri imam, kepala bagi perempuan sebelah kanan imam. Tapi yang penting tegak imam tadi. Di mana? Di kepala kalau laki-laki. Di mana? Di pantat kalau dia perempuan. Tidak disunahkan membaca doa iftitah dalam salat jenazah. Langsung aja Fatihah. Tidak perlu iftitah. Jika makmum ketinggalan 2 takbir dari imam tanpa uzur, maka salatnya batal. Karena itu sama dengan ketinggalan 2 rukun fi'il. 2 rukun tertinggal. Ya, 2 rukun tertinggal. Jika makmum ketinggalan ketika makmum takbir dan hendak membaca Al-Fatihah, kemudian imam takbir yang kedua dan makmum belum selesai baca Al-Fatihah, maka hukum Fatihah tersebut gugur. Dan ia hukumnya seperti makmum masbuk. Makmum sedang baca Fatihah, tahu-tahu imam Allahu Akbar, ikutlah Allah Akbar lagi. Jangan menyelesaikan Fatihah dulu, jangan. Ya, nanti imam takbir yang ketiga, awak masih Fatihah juga, batal nanti. Yang keenam, salat ghaib. Diperbolehkan melaksanakan salat ghaib ketika ada seseorang meninggal dunia yang berada di luar daerah musalli. Ya, jika masih dalam keadaan satu daerah dengan musalli, maka tidak diperbolehkan melakukan salat jenazah kecuali berada di dekat orang yang meninggal. Syarat sah salat ghaib adalah orang yang salat tersebut orang yang terkena kewajiban mensalati saat mayit meninggal dunia. Boleh tidak salat ghaib? Boleh. Satu di sini, satu di negeri lain. Boleh. Sunat melaksanakan salat jenazah di masjid dengan 3 saf atau lebih. 3 saf itu di luar imam. Nah, ini imam, ini saf pertama, ini saf kedua, saf ketiga. Walaupun orangnya berempat. Imam 1, 2, 3. Maka ini dihitung 10, itu hitung 10, hitung 10. Imam Siko 10, jadi 40. Ini orang cuma bertiga. Yang lain adalah sembahyang cuman bertiga. Ini apa namanya kalau begini nih? Sini, apa namanya? Hah? Bebanjar, bukan kalau begini bebaris. Jadi bebanjar ya, hebat jaga banjar nih, bebanjar. Bebanjar, salatnya di masjid. Bawalah ke masjid. Siapa yang masuk masjid? Orang yang suci. Perempuan haid jangan masuk masjid. Perempuan haid jangan masuk masjid, haram.
Di rumah gawi tinggal banyak. Ya. Hah? Oh, boleh lah. Ceritakan ke masjid. Kuburan lain masjid. Boleh lah. Nak tidur di kuburan boleh ya kok? Diperbolehkan mensalati mayit yang sudah dikubur dengan syarat orang yang mensalati termasuk orang yang terkena kewajiban saat mayit meninggal dunia. Tidak masalah meskipun mayit sudah membusuk, lumpuh disyaratkan. Ya, dibongkar tidak boleh lagi, dikuburkanlah, disembahyangkan. Nah, itu yang ibu tanya tadi itu. Salatlah di kuburan ini. Ya, salat di kuburan. Yang keempat, memakamkan mayit, wallahu a'lam. Yang penting meninggal tersenyum. Yang tadi itu Bu, karena ngasih keledai. Ya, besok mulai itu praktek Bu. Tunggu depan rumah siapa lewat. Kasih kucing. Ya. Tapi kalau orang ngandung kasih orang lah, jangan kasih kucing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul masjid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.